Buruh ini adalah masalah kita bersama. Buruh ini harus kita jadikan sebagai aset bangsa, sebagai modal dasar terdorongnya pertumbuhan ekonomi ya yang kita kendakin bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Kali ini kita sudah bersama Cak Nawa. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah baik. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD, tokoh masyarakat, politisi, sekaligus juga salah satu pemikir, Cak, di lingkungan strategis Itu orang lain yang bicara, bukan saya. di Banten. Dan sahabat, kita akan bahas tentang persoalan ketenagakerjaan, demo buruh yang akan masih berlangsung sampai tanggal 10 dan cukup rame nih, Cak. Ya, saya copot dulu masker. Boleh? Cukup rame, kemudian cukup heboh karena tuntutan-tuntutan buruh dijawab dengan statement-statement yang juga cukup dianggap kontroversi, gitu, Cak. Pertanyaan pertama nih, Cak, wajar nggak sih tuntutan buruh untuk minta naik upah pada kondisi seperti ini? Tuntutan untuk Kita belum bicara peraturan nih, Cak. Ya. Tuntutan untuk memperbaiki kehidupan saya pikir wajar ya. Oke. Siapapun boleh lakukan. Bukan hanya buruh. Mungkin Mas Iksan sebagai host juga perlu minta tambahan honor ya dan lain sebagainya. Karena memang kebutuhan hidup semakin hari kan semakin bertambah. Jadi menurut saya sih wajar-wajar saja ketika ada kawan-kawan buruh meminta agar kesejahteraannya dinaikkan. Perlu nggak, Cak, tuntutan itu disampaikan? Sebenarnya dibilang perlu, dibilang tidak perlu. Dibilang perlu apabila memang tuntutannya tidak didengar oleh pengambil kebijakan. Dibilang tidak perlu apabila dia tidak nuntut, kemudian pengambil kebijakan sudah menaikkan, buat apa lagi mereka harus nuntut, kan seperti itu. Tapi, Cak, kalau dilihat dari bagaimana proses kenaikan yang berbeda pandangan antara serikat pekerja dengan pandangan pemerintah, apa yang bisa Cak Nawa berikan catatan di tengah? Jadi gini, Mas Iksan, pemerintah pasti tidak akan bisa melakukan apa-apa selain mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita semua tahu bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku itu beberapa minggu yang lalu juga dinyatakan oleh MK inkonstitusional dan diharapkan dalam waktu 2 tahun agar diperbaiki. Di sela itu, pemerintah juga dilarang untuk mengeluarkan sebuah produk hukum turunan daripada undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana ada turunannya, yaitu PP 36 tahun 2021 terkait dengan pengupahan. Nah, terkait dengan itu, baik itu menteri, baik itu gubernur, baik itu wali kota dan bupati, semuanya mau tidak mau harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan tersebut. Meskipun dalam pandangan buruh ya, karena ini sudah dinyatakan inkonstitusional, maka seharusnya itu tidak dipakai lagi. Tetapi kan bahasa hukum dengan bahasa akademisi ini kan berbeda.
Kalau bahasa akademisi, kalau udah inkonstitusional maka tidak perlu dipakai lagi, nggak bisa dipakai lagi. Tetapi ketika bahasa hukum, karena di situ ada syarat Bersyarat. 2 tahun ya, maka sampai dengan 2 tahun sejak keputusan tersebut dibuat masih bisa diberlakukan. Nah, sumber masalahnya sebenarnya kan di situ. Tapi Cak bukannya punya hak diskresi? Terkait ini saya pikir tidak ada, karena setahu saya Menteri Tenaga Kerja menyampaikan bahwa kenaikan upah buruh itu tidak boleh lebih dari 1,09% di semua daerah. Dan kalau kita lihat misalkan UMP di Provinsi Banten itu kan ada kenaikan 0,58% kalau tidak salah. Dan kalau kita misalkan lihat dari provinsi-provinsi yang lain, relatif lebih baik dibandingkan misalkan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Tetapi yang kita dengar isu di luaran itu konon katanya ada kesepakatan tripartit ya antara buruh, pengusaha ya dan Dewan Pengupahan yang mengatakan bahwa mereka sepakat untuk naik di 5,4%. Ya. Itu kan yang beredar di luaran seperti itu. Nah, tadi sebelum saya ke sini saya coba konfirmasi terkait informasi tersebut kepada Sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Dia sampaikan tidak tahu terkait dengan masalah tersebut. Sehingga kawan-kawan yang mendapatkan informasi tersebut terus kemudian melihat realitas kenaikannya hanya 0,58%, kemudian marah, dan kemarahannya itu ditujukan kepada kepala daerah, dalam hal ini Pak Gubernur. Itu kan yang kita lihat hari ini adalah seperti itu. Ya. Terus Cak, menurut Cak Nawa 0, sekian persen itu kira-kira pantas nggak untuk sebuah kehidupan keluarga buruh yang menurut banyak pendapat itu masih eksploitatif, Cak? Ya, kenaikannya kalau tidak salah di angka 40 ribuan sekian ya. Ya kalau menurut saya secara personal ya kurang pas. Kalau kita bicara pantas tidak pantas, menurut saya tidak pantas. Tetapi dalam pengambilan sebuah keputusan kan tidak dilihat dari pantas dan tidak pantas. Ketika kita bicara terkait dengan aturan, harus mengacunya kepada aturan. Karena kan juga harus ada data supply dari BPS ya dan lain sebagainya. Sehingga angka 0,58% itu memang yang selaras dengan situasi dan kondisi yang ada di Provinsi Banten dari berbagai macam aspek yang dilandaskan kepada PP 36 tahun 2021. Tapi menurut Ketua SPN Banten, data surveinya beda nih, Cak. BPS nggak tahu kapan surveinya katanya. Padahal mestinya dilakukan minimal setahun sekali loh, Cak. BPS kalau tidak salah setiap tahun melakukan rilis survei ya. Kalau ini kan soal lain ya, soal apakah BPS itu membuat survei atau tidak ya setiap tahun. Kan pandangan kawan-kawan dari SPN ya. Nah itu kan nanti perlu kita coba cek ya lagi benar atau tidak. Tetapi setahu saya ya BPS itu setiap tahun selalu memberikan update survei. Nah ada variabel-variabel yang beda dalam survei itu, Cak. Yang angkanya cukup kontroversi, Cak. Kalau kemarin saya diskusi dengan Ketua SPN Banten, sebetulnya survei yang SPN lakukan itu masih bisa naik di angka 3 atau 4%, Cak. Persoalannya di undang-undang itu yang dipakai adalah survei BPS, bukan survei SPN. Tapi itu peluang kan? untuk banding nggak bisa, Cak. Komparasi dari survei, karena semakin banyak komparasi kan semakin bagus. Oh silakan, kalau itu mau dibawa ke ranah hukum silakan. Jadi yang disoal adalah
apa yang tertuang di dalam PP 36 ya terkait dengan itu, karena kan yang cuklak-cuknis lebih detail terkait itu kan adanya kan di PP. Silakan aja ya. Nah, dari sisi pengusaha nih, Cak. Kalau Cak Nawa lihat sebetulnya mampu nggak mereka memenuhi tuntutan buruh? Bingung juga ya, karena Kali Cak Nawa tidak ngobrol-ngobrol sedikit gitu kan ya, karena tidak sedikit perusahaan yang apa namanya gulung tikar ya di situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat juga pajak bumi bangunan misalkan, karena rata-rata perusahaan itu kan kena kewajiban membayar pajak, di kabupaten kota juga tidak begitu mengembirakan, tidak tercapai target ya pendapatan dari sektor misalkan PBB. Kalau kita lihat dari berbagai macam hal ini, memang ada perusahaan yang tetap survive, bahkan menambah karyawan seperti PT Cinglu Victory Indonesia. Ada juga perusahaan yang secara perlahan terus melakukan pengurangan, bahkan ada yang dirumahkan seminggu nggak digaji, kemudian masuk lagi ya. Bagaimana agar perusahaan tersebut bisa terus bertahan? Jadi kalau menurut saya yang baik dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan antara buruh dan pengusaha itu adalah paradigma yang kita harus rubah, Mas ya. Jadi paradigma bahwa buruh itu sebagai orang lain, sebagai tenaga kerja, ini kita harus rubah. Buruh itu harus dianggap sebagai aset perusahaan. Dan buruh juga harus meyakini bahwa dirinya adalah bagian atau aset dari perusahaan tersebut. Sehingga hubungan antara pemilik dengan tenaga kerja ini semakin baik, dan ngarahnya adalah bagaimana agar perusahaan itu memang betul-betul bisa sehat dan untung. Dan terkait dengan soal upah ya, menurut saya itu nggak perlulah negara itu ikut campur ya dan lain sebagainya. Silakan itu kebijakan yang dibuat oleh perusahaan masing-masing. Saya pikir negara itu cukup memberikan sebuah instrumen upah minimum atau upah paling kecil misalkan sekian, upah paling besar silakan. Saya pikir itu. Oke, Cak, sebelum kita pindah, menurut Cak Nawa, upah yang sekarang sudah layak belum? Kalau untuk ukuran saya, ya ukuran saya, pasti kalau saya ditanya kan ukurannya ukuran saya kan, nggak mungkin ukuran orang lain kan ya. Belum layak. Belum layak. Belum Cak? layak. Nah, Cak, kalau belum layak nih, Cak, persoalannya sesungguhnya ada di mana, Cak? Persoalannya ada Tidak ketemu di antara. Persoalannya upah minimum itu dianggap sebagai bagian daripada proyek strategis nasional. Persoalannya kan di situ. Salah Jokowi nih, Cak. Oh, kita tidak bicara salah dan tidak salah ya. Siap, Ketika Cak. itu dianggap sebagai proyek strategis nasional, berarti kan ada upaya-upaya. Salah satu upayanya adalah tidak terganggunya investasi, memberikan jalan kemudahan bagi investor untuk masuk, baik itu investor dalam negeri maupun juga investor luar negeri. Kan seperti itu sebenarnya. Posisinya kalau gitu, Cak, buruh itu menjadi biang persoalan dalam persoalan investasi nggak, Cak? Saya melihatnya ketika ada statement bahwa upah buruh di negeri kita ini terlalu tinggi lah ya dari beberapa pejabat pemerintah di pusat ya saya menganggap semoga salah anggapan saya menganggapnya seperti yang Pak Iksan tadi sampaikan. Apa, Cak? Tadi jadi dianggap sebagai bagian daripada problem gitu kan, karena kan jelas kan disampaikan nggak boleh ada statement kalau kita googling itu jelas Menteri A bicara bahwa upah buruh di Indonesia terlalu tinggi, Menteri B juga bicara seperti itu ya dan lain sebagainya. Tapi dari sudut pandang yang berbeda, justru katanya peraturan yang menjadi persoalan utama pada sektor investasi. Persoalan siapa yang bikin? Jadi
Yang bikin Presiden dan DPR kan. Dan ketika kita bicara terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ingatan kita masih sangat jelas kan? Iya. Ya kan? Dan bahkan MK menyatakan cacat prosedur loh. Artinya Canau Ya nggak kan? terlibat nih ya di Bukan undang-undang. masalah terlibat tidak terlibat ya, dalam kita ikut andil dalam penyelenggaraan itu tidak kita bicara terlibat tidak terlibat. Kalau kita bicara seperti itu kan sepertinya cuci tangan ya. Buruh ini adalah masalah kita bersama. Buruh ini harus kita jadikan sebagai aset bangsa, sebagai modal dasar terdorongnya pertumbuhan ekonomi ya yang kita kendakin bersama. Jangan buruh itu kemudian dianggap kesejahteraannya sudah terlalu baik dan sebagainya demi untuk menarik investasi. Nah ini kalau itu yang terjadi, nah ini kan menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan juga ada banyak hal ya yang perlu kita juga diskusikan secara bersama-sama. Investasi itu sebenarnya seperti apa? Investor yang masuk itu. Kalau kita bicara misalkan teman-teman media Banten, ada investor masuk, artinya kan masuknya di media Banten kan, nambah support dari sisi pendanaan, ya sehingga cash flow-nya jadi bagus ya, pengembangannya juga jadi bagus. Tetapi yang terjadi sekarang investasi kan enggak, bikin perusahaan baru mulai dari pembebasan lahan sampai bangunan pabriknya atau propertinya ya dianggap sebagai investasi. Harusnya kan bisa dibedakan, investasi itu kan untuk menunjang sesuatu yang sudah ada, bukan sesuatu yang belum ada. Kalau sesuatu yang belum ada, apa bisa dikatakan investasi? Menurut saya sih tidak. Cak, sebagai seorang wakil rakyat, apa yang bisa kemudian diakomodir dari tuntutan buruh ini? Terkait dengan masalah ini, posisi wakil rakyat itu agak susah ya. Kenapa saya bilang agak susah? Ketika masuk ke wilayah teknis ini kan memang bukan domain kita, itu domain eksekutif ya, bukan domain legislatif. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan seperti yang saya lakukan sejak awal undang-undang itu masih dalam RUU ya, sampai dengan saat ini saya selalu konsisten ya, agar ada percepatan revisi Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, kemudian ada hal yang baik ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa itu harus dilakukan perubahan bersyarat ya selama 22 tahun ya. Ini yang kita lakukan ya, karena memang wilayah kita adalah di legislasi ya, bukan di wilayah teknis. Nah, saya berharap mendapat dukungan dari publik untuk lakukan ini. Jadi nggak perlu nunggu sampai 2 tahun. Undang-undang ini harus direvisi bila perlu secepatnya, bila perlu dalam Prolegnas 2022 ya. Revisi Undang-Undang 11 ini sudah harus masuk, ya kan? Dan nanti dalam proses pembahasannya harus dilakukan secara mendalam dan mengajak keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada, biar ada sebuah konstruksi regulasi yang baik ya untuk dunia ekonomi kita, baik itu untuk pengusaha maupun juga untuk teman-teman karyawan. Saya pikir itu. Nah, Cak, ini kan kalau dasar filosofi dari sebuah peraturan itu kan harusnya mampu mengangkat sebuah keadilan gitu. Kemudian menciptakan rasa nyaman gitu loh, Cak. Tapi kondisi Undang-Undang 36 ini justru membuat Undang-Undang 11 enggak yang dipakai dari PP 36. Ya, PP 36, PP 36 dari Undang-Undang Cipta Kerja ini justru kemudian membuat buruh jadi resah. Gimana nih, Cak? Saya mau ngomong apa ya? Agak bingung juga. Jadi kalau saya melihat itu kan PP ini kan cuma turunan aja. PP ini kan turunan, induknya kan Undang-Undang 11 ya. Kan nggak mungkin PP bertentangan dengan undang-undangnya kan? Nah, ya karena dalam proses pembuatannya itu tergesa-gesa, terkesan
ada sesuatu yang tersembunyikan dan lain sebagainya. Dan pada saat itu dilakukan penolakan yang sangat luar biasa. Ada juga yang wall out ya, fraksi saya kan wall out ya pada saat itu. Tapi terus itu dipaksakan. Nah makanya Artinya podcast ya, ini jadi sebuah jadi gini, permohonan pada oposisi yang dilakukan oleh Demokrat. oh enggak juga. Oh bukan oposisi nih, Enggak Cak. juga. Oposisi Demokrat itu jelas, Mas. Sesuatu yang baik yang dilakukan oleh pemerintah kita dukung. Kita dukung dan kita siap jadi bantalan. Kalau itu bagus, bisa mendorong kemanfaatan atau percepatan kesejahteraan dan hadirnya keadilan di rakyat, kita akan lakukan itu. Tetapi suatu yang menurut kita belum pas dan sebagainya, kita kritisi. Dan kritis kita itu semuanya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita nggak akan melempar ke sana kemari, karena demokrasi bagi Partai Demokrat itu bukan masalah kalah menang saja, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga ketika masyarakat paham terkait dengan politik, disitulah ada kesadaran secara bersama-sama untuk mempercepat lahirnya keadilan, lahirnya kesejahteraan, lahirnya keamanan, sebagaimana termaktub dalam cita-cita NKRI yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Cak, ini masih sisa 3 hari nih, Cak. Ya. Demo yang diagendakan oleh Serikat Pekerja, terutama di Banten. Ya. Kira-kira dampaknya seperti apa nih, Cak? Ya, pasti akan ada dampak lah kalau mereka harusnya produktif di perusahaan, kemudian mereka ada di jalan ya, pasti produktivitas di perusahaan tersebut pasti juga akan berkurang. Terus yang kedua, keamanan ya, itu juga ada problem ya. Lalu lintas, kemacetan, itu pasti ada dampak. Dan saya berharap pemerintah daerah, baik itu gubernur, bupati dan wali kota ya, untuk untuk lebih aktif dalam melakukan komunikasi dengan simpul-simpul buruh ya yang ada di dalam serikat-serikat pekerja. Harus lebih banyak aktif melakukan komunikasi itu. Saya yakin kok teman-teman buruh, kalau kita bicara terkait dengan upah ya, mereka tahu kok bahwa gubernur bupati ini bukan pembuat kebijakan, tetapi lebih banyak posisinya sebagai pelaksana kebijakan. Mereka tahu kok. Saya pikir komunikasi yang baik ya akan mengurangi dampak dan teman-teman buruh bisa kembali untuk bekerja. Tapi pengakuan SPN Banten, Cak, gubernur nggak mau dikomunikasikan untuk membahas masalah ini, untuk bertemu. Gimana tuh, Cak? Wah, saya belum tahu itu. Masa gubernur nggak mau sih? Pengakuan ketua SPN Banten. Saya yakin lah gubernur mau lah ketemu lah. Masa ketemu rakyatnya nggak mau? Sampai sang ketuanya bilang, gubernur ini jijik atau enggak sih sebetulnya sampai nggak mau bertemu dengan buruh? Masa sih? Saya nggak begitu yakin lah kalau gubernur seperti itu. Mungkin yang ada karena mungkin waktu belum tepat lah atau apa, kan bisa jadi. Terus yang kedua, konten, Mas. Konten yang akan dibahas soal apa? Kalau konten yang akan dibahas misalkan soal UMP ya, saya yakin nggak akan kelar kan ya. Tetapi kalau yang dibahas soal-soal lain mungkin bisa saja. Tapi Cak, kalau Cak Nao diminta untuk memfasilitasi bertemu kawan-kawan serikat pekerja dengan Pak Gub, tugas DPRD kan bukan memfasilitasi pertemunya orang kan. Tugas kita melakukan pengawasan terhadap roda pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di kesempatan ini saya sampaikan, Pak Gubernur harus temuin dong teman-teman ya, diajak ngobrol ya. Pandangan yang berbeda atau persepsi yang berbeda itu kan harus dijelaskan, dikelirkan. Karena kalau yang namanya pembicaraan seorang omongan itu kan bisa saja ditafsirin beda kan dengan apa yang dimaksud. Saya pikir Pak Gubernur harus
Nah, harus lakukan komunikasi dengan teman-teman buruh. Cak, ini kan agenda tahunan nih. Setiap akhir tahun pasti ada demo untuk penyesuaian upah. Ya. Dan terjadi setiap tahun, Cak. Ya. Ini rasanya kok aneh, Cak. Tidak ada satu perencanaan penyesuaian terhadap kebutuhan kehidupan layak. Upah buruh yang layak, ya minimal sampai 15 tahun ke depan gitu, Cak. Itu kan bisa diramalkan karena perencanaan pembangunannya minimal 5 tahun, Cak. Ya. Saya sendiri juga bingung, heran. Kenapa? Karena yang namanya demo buruh terkait tuntutan upah ini sejak reformasi itu selalu ada. Bukan hanya ketika zaman Pak Jokowi saja. Zaman-zaman sebelum Pak Jokowi pun juga ada, zaman Pak SBY ya, Presiden ke-6 yang kader ketua pimpinan kami juga ada. Sebelumnya Bu Mega juga ada. Jadi ya sudah tradisi. Jadi, tradisi untuk turun ke jalan ya, untuk melakukan apa ya namanya ya, Cak, masuk lebih dalam. Ini jangan-jangan by design ini, Cak. Wah, enggak juga lah. Ada perselingkuhan untuk tetap mempertahankan siapa yang mau dipertahankan? Keinginan pengusaha untuk membayar murah misalkan, dan menempatkan buruh jadi satu. Saya kok nggak begitu yakin ya. Ada by design, saya nggak begitu yakin lah. Saya meyakini lah pemimpin-pemimpin kita ini orang-orang baik, orang-orang yang punya tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral. Ketika mereka membuat sebuah peraturan regulasi ya yang tidak bisa diterima oleh semua pihak, tidak bisa serta-merta kita bicara ada by design. Ya mungkin ada yang nitip-nitip. Prediksi saya, Cak. Yang nitip-nitip dikit-dikit ada tanpa mereka ketahuin lah ya. Kelihatan. Tapi kalau by design dari sang pengambil kebijakan ya, saya tidak begitu ya. Soalnya prediksi saya nih, Cak, bisa jadi salah kan. Kelihatannya tidak akan ada demo buruh untuk persoalan penyesuaian upah itu di tahun 2022 atau 2023, Cak. Justru saya sejak awal memprediksi bakal ramai. Bakal ramai. Kita udah prediksi sejak awal ya. Pasti akan ramai. Soalnya di tahun-tahun itu kan tahun penyesuaian untuk mendukung. Ya. Cuma emang persoalannya sekarang agak rumit ya. Kenapa agak rumit ya? Karena peraturan tadi. Kalau dulu kan lebih otonomi, Mas. Tapi di tahun politik itu peraturan juga bisa lebih otonomi kan ya. Kalau dulu ya. Sehingga bupati, wali kota, gubernur lebih punya ruang dalam mengambil sebuah kebijakan. Tapi kalau sekarang kan ruang pengambilan kebijakannya itu kecil banget gitu kan ya, kecil banget. Nah inilah yang membuat agak rumit. Makanya satu-satunya cara ya segera revisi itu Undang-Undang 11 itu. Mau tidak mau itu yang harus segera dilakukan. Kalau enggak ini akan terus-terusan seperti ini. Cak, kalau kondisinya mentok nih, Cak, sampai batas akhir masa aksi buruh yang kemudian tidak memberikan jawaban apa-apa, apa yang akan terjadi pada persoalan ketenaga kerjaan khususnya di buruh? Saya yakin baik-baik aja. Baik-baik aja. Nggak ada persoalan. Kawan-kawan buruh itu punya sumber daya manusia yang cukup tinggi. Mereka tahu kapan waktunya mereka berjuang dan kapan waktunya mereka harus menarik diri. Jadi saya tidak begitu khawatir bahwa mereka akan terus-menerus ya membabi buta sehingga merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya, untuk terus-menerus melakukan perjuangan kenaikan upah. Mereka juga tahu kok bahwa bupati, wali kota, gubernur ini hanya sebagai pelaksana daripada kebijakan dan ruang otonominya itu sangat kecil ya dalam rangka untuk menaikkan upah yang signifikan sesuai dengan tuntutan dan harapan mereka. Saya melihatnya
kawan-kawan ini lebih banyak untuk menunjukkan kepada pusat, kepada teman-teman di Senayan, terhadap menteri dan presiden, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ya yang sudah diperintahkan oleh MK untuk dilakukan perubahan itu menjadi prioritas prolegnas tahun 2022. Saya melihatnya arahnya ke sana. Jadi untuk demo buruh di Banten diamin aja Cak ya, nanti juga dingin sendiri. Gitu nggak kira-kira Cak? Ya, demo itu kan ada dua Mas. Ya, ada yang kaitannya adalah eksistensi, nyampaikan ya. Ada juga yang dalam rangka untuk komunikasi. Yang berkaitan dengan hanya eksistensi, ya kita kawal saja, kita arahkan, bila perlu kita bantu, ya Pemprov itu bantu. Kalau ada air minum diberi air minum, kalau ada nasi kotak dikasih nasi kotak, gitu kan ya, agar lebih kondusif, ya. Dan itu juga bagian daripada komunikasi publik kan. Nah, tapi kalau yang minta saluran untuk berpikir dan sebagainya, silakan, ada wadahnya tersendiri. Yang jelas, semua hal yang terjadi di wilayah Provinsi Banten itu ya harus direspon oleh pemerintah daerah. Cuma cara meresponnya kan beda-beda. Nah, untuk respon yang sekarang kontroversi, ada tanggapan Cak? Ya, kalau itu mas style ya. Style ya? Saya melihatnya lebih banyak ke style beliau dan dipahamin kemudian salah. Jadi seolah-olah Pak Gubernur tidak begitu punya empati terhadap perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman buruh ya. Karena kita juga udah komunikasi secara langsung terkait dengan masalah itu. Emang ngomong begitu benar, maksudnya nggak begitu. Jadi maksudnya nggak begitu. Itu jadi, lebih banyak style aja. Jadi apa respon Pak Gub Cak terkait statement itu ketika dikonfirmasi? Ya dia sampaikan, tolong dibaca secara utuh apa yang saya sampaikan. Jadi jangan sepotong-sepotong, karena kalau sepotong-sepotong ada kesan tidak pro dengan perjuangan buruh. Kalau dibacanya sepotong-sepotong, tapi kalau dibacanya secara keseluruhan itu bisa memberikan pemahaman bahwa ekonomi di Banten tidak boleh terganggu. Jadi statement Pak Gub ini ada yang motong-motong nih Cak? Saya tidak tahu ada yang motong-motong atau enggak, tapi yang beliau sampaikan, jadi pahaminya tolong secara utuh. Kalau dipahamin secara utuh tidak akan mengakibatkan rasa luka. Tapi kalau dipahamin secara sepotong-sepotong bisa mengakibatkan luka. Seperti itulah kira-kira. Siap Cak. Oke Cak, di menit terakhir Cak, injury time nih. Injury time. Di sisa 3 hari agenda yang masih dijadwalkan mogok oleh buruh, apa yang bisa Cak Nawa sampaikan sebagai wakil rakyat? Saya mau menyampaikan apa ya? Yang jelas, dengan peran yang berbeda, saya ikut dalam perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman buruh. Di mana perjuangan saya lebih banyak melalui media sosial ya, terutama Twitter, dan melihatnya saya memang lebih banyak ke substansi. Substansinya adalah ya peraturannya yang harus dicabut ya. Kalau peraturannya dicabut ya, maka ruang untuk berkomunikasi, untuk bernegosiasi itu kan ada. Jadi saya lebih banyak arahnya ke sana, dan juga dorong kawan-kawan saya di DPR RI, pimpinan-pimpinan kami untuk lebih kencang, lebih keras dalam memperjuangkan agar revisi Undang-Undang 11 tahun 2020 itu bisa menjadi salah satu prioritas di program legislasi nasional tahun 2022. Oke. Dan sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Cak Nawa meyakinikah bahwa tuntutan ini tidak akan pernah bisa dipenuhi? Naik 5,4% kayaknya susah ya. Tetapi kan sebenarnya masih ada ruang Mas.
Ini kan gini. Ini kan namanya upah minimum. Upah minimumnya ditentukan naiknya 40 ribuan sekian ya, 40 ribu sekian atau 0,58%. Tetapi kan di perusahaan kan ketika negosiasi dengan perusahaan masing-masing, bisa jadi ada perusahaan yang bisa memberikan lebih kan. Jadi jangan hanya terjebak seolah-olah ketika gubernur, bupati, wali kota menetapkan UMK dan UMP, maka kenaikan upah mereka itu selesai. Tidak. Kan bisa mereka langsung dengan perusahaannya masing-masing. Oke, Cak. Ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Jangan kapok, Cak. Insya Allah kita akan terus mengundang Cak Nawa karena salah satu anggota dewan yang aspiratif, gampang diajak diskusi, mudah dihubungi, seperti kawan yang ada dalam lingkungan kita sehari-hari. Terima kasih Mas Iksan. Jarang ada anggota dewan seperti itu, Cak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.